Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita akan bersatu teduh dalam ibadah kita bersama WAFM, We Are For Murtadin, edisi hari Jumat, hari Sabtu, 21 Agustus tahun 2021. Segera saja ya, kita akan bernyanyi. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Marilah Bapak, Ibu, dan saudari, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, di pagi hari ini, dalam saat teduh kami, ibadah kami di pagi hari ini, tuntun kami dengan kegembiraan kami, dengan rasa syukur kami, di hari ini, hari yang ke-7, hari Sabat, hari Sabtu, Saturday, kami telah hadir di hadirat-Mu. Kami mau bersekutu satu dengan yang lain, kami mengucapkan syukur untuk betapa Tuhan telah menyertai sepanjang dari hari pertama hingga hari ke-7 ini. Engkau memberkahi kami dengan berlimpah-limpah berkat-berkat rohani dan juga jasmani. Kembali Bapa, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu duduk seperti murid yang duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Berilah juga hikmat kejaksanaan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan berita, kabar kesukaan dan firman-Mu ya dan amin di pagi hari ini. Pendeta Bram Manahat dan juga kami semua yang hadir. Kami mempersiapkan waktu kami, hati kami, dan pikiran kami terarah dan tertuju kepadamu. Berkati juga ya Bapa, sertai kami dengan persekutuan Roh Kudus-Mu. Dan juga berikan kepada kami internet yang lancar, sehingga acara ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya berlangsung dengan lancar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di pagi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam satu nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Pendeta Bram Manahat dan Ibu Maya, pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Bram, silakan. Baik, ayat Alkitab ini terdiri dari 2 ayat saja. Saya pikir satu orang aja yang baca ya. Oke. Silakan Om Bram baca. Baik. Judulnya adalah mengenai minyak untuk lampu. Keluaran pasal 27 ayat 20 dan 21. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala.
Ayat 21, di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita mendapatkan ayat Alkitab dari kitab Keluaran ayat 27 pasal 27 maaf. Pasal 27 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Baik Bapak Ibu, saatnya selama 3 menit kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita bacakan tadi. Ya, yang kita dengarkan dan bacakan tadi selama 3 menit kita minta tuntunan dan bimbingan Roh Kudus sehingga kita makin mengerti dan memaknai firman Tuhan yang kita dengarkan dan bacakan tadi. Nanti kita kembali jam 5 lewat 12 ya Bapak Ibu ya. Kita akan mendapatkan ulasan dan penyampaian rema oleh hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Bapak Ibu dan Saudari untuk berdiam diri dengan merenungkan firman Tuhan. Yes, sudah 3 menit ya kita merenungkan firman Tuhan tadi dari Keluaran 27 ayat 20 sampai 21. Kini saatnya kita akan mendapatkan ulasan dan remanya dari hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Dari 2 ayat ini, tadi Bu Maya bilang ya karena 2 ayat jadi memang butuh harus ngomong banyak ya. Semoga saya tidak ngomong banyak, tetapi biar kita semua bisa berbagi rema dari 2 ayat ini. Nah saudaraku, dari kedua ayat ini saya ulangi baca ayat yang ke-20. Dikatakan di situ, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di sini saya mendapat rema dari 2 ayat ini, yaitu minyak untuk kemah suci.
Nah, saudaraku, seringkali saya katakan bahwa untuk mengerti perjanjian baru, kita harus mengerti apa yang tertuang di dalam perjanjian lama. Karena orang sulit untuk mengerti perjanjian baru kalau tidak mengerti perjanjian lama. Karena perjanjian lama ini penuh dengan segala simbolik yang digenapi pada perjanjian yang baru. Nah, di sini minyak dan lampu adalah dua hal yang sangat berbeda, baik dalam bentuk maupun fungsi. Namun, kedua hal ini saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tidaklah kebetulan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk diperintahkan kepada kaum Israel guna membawa minyak dan lampu untuk ditempatkan di kemah pertemuan atau kemah suci Tuhan. Nah, hal ini mengingatkan saya ya pada masa kecil ketika di suatu kampung yang sangat terisolir dekat Timur Leste arah ke Australia bagian terselatan, pulau yang hampir tidak terlihat di peta. Di mana di sana tidak ada listrik, jadi kami kalau malam itu harus membuat lampu. Di mana lampu kami atau kami sebut dengan pelita itu terbuat dari kaleng kosong bekas susu cap nona atau dari botol kaca bekas minuman orang. Lalu kami isi minyak tanah waktu itu ya, kemudian atau minyak kelapa gitu buatan mama. Kemudian kami pasang sumbu entah buat dari kapas atau dari kapuk itu, kemudian kami bakar sebagai penerang di dalam rumah. Dan itu sangat berarti sekali. Sampai suatu malam ada angin badai, kemudian saya belajar, lalu lampu mati. Lalu ada yang merayap di kaki saya pikir apa saya kebas. Rupanya dia sengat. Kala jengking menghantam kaki saya sampai bengkak. Jadi betapa pentingnya minyak dan lampu itu bagi kami pada saat itu. Nah, jadi lampu pada zaman dulu itu tidak akan dapat disebut sebagai lampu bila tidak ada minyak. Begitu juga minyak tidak bisa berfungsi sebagai lampu deh, ya. Kalau tidak ada yang namanya itu kaleng tadi. Ya. Nah, demikian juga minyak pun harus murni. Kalau bercampur tidak akan hidup. Misalnya bercampur dengan air gitu, tidak akan hidup. Kalaupun dia hidup, ya kayak brokodek masuk tadi bawa angin badai, ribut, ya berisik terus mati. Gitu. Nah, jadi minyak di sini, saudaraku, merupakan simbolik atau lambang dari iman. Ya, hal ini yang dianalogikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh yang tertuang dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ya. Nah, dalam hal itu kembali diungkapkan oleh Tuhan Yesus melalui hambanya Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Bunyinya seperti ini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar
dan 3 cupak jelai seninar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, kita Wahyu pasal 6 ayat 6 ini, ketika Tuhan Yesus berbicara hal ini dalam kondisi yang genting, di mana iman Kristiani itu, iman orang percaya itu dipertaruhkan karena masa antikristus berkuasa. Ya. Nah, oleh karena itu, walaupun dalam kondisi sulit sampai makanan minuman sulit didapat, bukan karena tidak ada makanan dan minuman, tetapi ekonomi itu dikuasai penuh oleh antikristus, di mana orang Kristen tidak mudah untuk mendapatkan kecuali memiliki tanda antikristus 666 itu. Baru boleh berbelanja untuk mendapat makan dan minum. Betapa susahnya. Nah, dalam kondisi susah seperti ini, Tuhan katakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Kita tidak berbicara anggur di sini. Kita fokus kepada minyak. Jadi dalam kondisi seperti ini, Tuhan katakan jangan rusakkan minyak. Artinya jangan rusak iman kita kepada Yesus Kristus oleh karena kondisi dan keadaan yang begitu mencekik leher. Dalam keadaan seperti ini banyak orang dikatakan akan murtad, kata firman Tuhan. Meninggalkan Kristus, menyangkal Kristus, daripada gua mati, mendingan gua ikut aja. Gitu. Makanya kemarin berbicara soal COVID itu saya begitu berkeras hati kalau Tuhan tidak berurusan. Ya. Nah, jadi hari ini, saudara, Tuhan perintahkan untuk membawa minyak zaitun ke kemah suci supaya ada lampu di sana. Ya, tadi sebelum kita masuk di dalam saat teduh ini, kita berbicara ya, dengan pertanyaan Bu Maya tentang minyak zaitun. Minyak zaitun ini multifungsi dan iman itu berfungsi dalam banyak hal. Kalau kita tidak punya iman, habislah sudah. Ya. Nah, saudara, seringkali saya katakan, bukankah kita adalah kemah suci atau bait Allah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada kita? Karena itu, kita harus membawa iman yang murni dalam diri kita. Supaya apa? Ada terang, ada lampu atau lampu di dalam diri kita. Dengan iman itulah hidup kita bisa berarti. Ketika kita membawa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan sendiri yang akan menerangi diri kita sebagai lampu atau terang kita. Ya. Minyak yang kita bawa tidak akan menyala, iman itu tidak akan hidup kalau tanpa Kristus. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, tadi kan kita singgung tentang 10 gadis, ya kan? Ada yang bodoh, ada yang bijak. Gitu. Bagaimana mereka merespon dengan menyediakan apa? Minyak. Ada yang bawa lampu dengan minyak ala kadarnya, tidak ada persiapan lebih. Ketika sang mempelai datang atau Yesus Kristus datang, tak siap. Mereka pergi cari lagi minyak. Ketika balik, sorry, pintu sudah digembok. Nah, demikian juga dengan kita. Kita tidak bisa datang dengan iman ala kadarnya, hanya percaya Yesus selesai. Tidak demikian. Harus plus. Kita harus siapkan ekstra. Kita tidak hanya percaya Yesus Kristus, tetapi harus melakukan apa yang dia katakan. Nah,
Di dalam Wahyu pasal 21 atau 23 dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi saudara, ketika kita bawa iman kita kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus sebagai lampu yang menerangi kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Kemuliaan Allah akan melingkupi kita dan orang lain akan memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan saya beriman saja. Tidak. Dan ingat bahwa minyak itu atau iman itu harus murni, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Saya ulangi, bahwa iman itu tidak boleh bercampur. Minyak zaitun itu tidak boleh bercampur dengan yang lain. Tuhan tidak mau. Harus murni. Iman kita kepada Yesus Kristus pun harus murni. Ya. Iman itu harus original. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus dan kuasanya. Serta apa yang dikatakan olehnya, yaitu firman-Nya. Kita tidak hanya percaya, saya percaya Yesus Kristus, titik. Enggak. Makanya kitab Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan, iman tanpa mempraktekkan perkataan Tuhan, imannya itu sama kadarnya dengan apa? Iman setan. Setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Lakukan enggak firman-Nya? Enggak. Jadi kalau ada orang Kristen percaya Yesus Kristus tapi tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan firman-Nya apa yang dikatakan oleh Yesus, ya imannya sama dengan setan. Jadi dia adalah kelompoknya sama dengan setan, satu kelas. Dulu sekolah enggak naik-naik, jadi apa? Jadi suhu di kelas itu. Ada teman saya waktu kami sekolah, waktu mendaftar dia lolos karena waktu itu kan harus buat tangan melingkar di telinga, tangannya dia panjang kan. Jadi dia lolos. Jadi dia masuk setahun setelah itu baru saya masuk lagi. Tapi lucunya, saya tamat SMP, baru dia tamat SD. Coba bayangkan, ada saya menyalipkan dia lagi. Jadi satu kelas itu dia jadikan dua tahun gitu. Kayaknya kok betah di situ. Nah, demikian juga dengan iman kita. Hanya percaya Yesus tapi tidak lakukan firman Tuhan, ya imannya seperti setan. Bahkan dikatakan imannya mati. Nah, jadi kita tidak bisa. Nah, banyak orang Kristen percaya Yesus tapi berzina jalan terus. Mabuk jalan terus, judi jalan terus. Pokoknya dosa jalan. Percaya Yesus tapi dosa juga jalan terus. Tidak bisa seperti itu. Nah, supaya terang kita juga maksimal, tidak redup. Bila kita mencampur adukan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mempercayai hal yang lain yang tidak berdasar pada diri Tuhan Yesus dan firman-Nya serta kuasanya, dipastikan cahaya kita tidak maksimal, redup, kedap-kedip. Dan itu menyakitkan mata gitu, membuat mata sakit yang melihatnya, yang hidup di dalam. Nah, tidak bisa, kita tidak bisa campur baur dengan berbagai macam hal. Dan orang yang berjalan di dalam remang-remang sulit untuk mengenal sesuatu yang ada di sekitarnya. Ya. Bayangan dipikir hantu. Saya ingat itu waktu dulu belum bertobat. Pas kalau jalan remang-remang di jalan-jalan setapak, misalnya dari kebun pulang atau mau pergi ke kebun. Jadi kadang-kadang kan ada cahaya itu buat pepohonan itu kan goyang-goyang, jadi pas kayak lewat itu lompat saya pikir ada apa lewat itu. Kenapa? Karena jalannya di remang-remang, tidak jelas.
Ya. Akhirnya apa? Semuanya serba kabur. Nah, orang yang imannya bercampur aduk itu, segala sesuatu itu tidak jelas bagi dia. Nah, orang semacam ini sulit mengenal kebenaran. Saya katakan, orang yang mencampur adukan iman itu sulit untuk mengerti kebenaran. Mudah ditipu oleh kuasa kegelapan. Ya. Sulit mengenal Tuhan dengan baik. Hantu dipikir Tuhan, Tuhan dipikir hantu. Ya kan? Sulit membedakan mana kuasa setan dan mana kuasa Tuhan. Makanya bisa ke dukun. Bisa datang ke pendeta minta didoakan. Kalau tidak sembuh-sembuh, pergi cari dukun dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak akan mengenal mana kehendak Tuhan dan mana kehendak setan, mana kehendak diri sendiri, itu nggak tahu, sulit membedakannya. Nah, saya berharap kiranya kita tidak memiliki minyak yang bercampur aduk, atau kita semoga tidak memiliki iman campur aduk supaya kita dapat mengenal dan mengerti kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Ya. Ini penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Ya. Jadi ini sangat ironis sekali kalau kita punya iman yang tidak murni, bercampur aduk. Ya. Lalu iman itu harus hidup terus, tidak boleh dibiarkan untuk redup. Ya. Di situ dikatakan supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Dan itu dilakukan setiap hari, bahkan dari turun-temurun sampai selamanya dalam ayat 21. Ya, itu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya. Jadi tidak bisa hari ini iman kita itu begitu berapi-api, tapi besok ya ada masalah sedikit jadi redup. Iman tidak seperti ombak di laut. Tuhan bilang apa? Kamu tidak dapat apa-apa kalau iman kita seperti ombak, gelombang di laut itu. Diombang-ambingkan. Ya. Hanya apa? Angin pengajaran dunia ini mengombang-ambingkan iman ini kita. Sehingga apa? Mudah murtad. Murtad apa? Mualaf ya. Kayak gitulah. Ya. Nah, jadi di sini kita harus punya iman yang murni kepada Yesus Kristus dan kuasanya serta firman-Nya harus lengkap, ya. Untuk selama-lamanya seumur hidup kita, ya. Dan kalau bisa itu turun kepada anak cucu cicit kita, ya, iman kita itu. Masih ingat kan kita dengan Timotius yang dipuji oleh Rasul Paulus tentang imannya neneknya Lois yang turun ke mamanya lalu turun ke Timotius. Nah, seharusnya iman kita juga seperti itu. Jangan iman kita ya kan hebat. Ada banyak orang jadi pendeta imannya hebat tapi anaknya narkoba. Anaknya pezina, anaknya perampok, pencuri, penipu dan seterusnya. Iman bapaknya hebat. Lakukan mujizat sana sini. Tapi anaknya gandal. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ya. Nah, ini rema yang saya dapatkan pagi hari ini, saudaraku. Kiranya memberkati kita sekalian pagi hari ini. Dan teman-teman mungkin ingin untuk berbagi setelah saya uraikan begini, termotivasi atau mendapatkan hal dari penjelasan saya atau dari kedua ayat firman Tuhan ini, boleh juga berbagi dengan kita, jangan saya semuanya. Tuhan berkati sekali lagi, silahkan brother. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Pak Dani yang terhormat. Aduh,
Monggo Pak. Saya mendapatkan rema tentang minyak pada pagi ini. Itu luar biasa karena saya orangnya suka sekali bereksperimen gitu. Jadi ketika saya pelayanan dan tidak mendasari dengan doa dan mengutamakan Roh Kudus, yang terjadi adalah biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang bisa saya bawa berkatnya. Nah kemarin itu waktu kita kumpul untuk mendesain tumpeng setinggi 3 meter, itu beberapa orang Muslim semua kumpul gitu ya. Kemudian dalam hati Tuhan, apa yang harus saya lakukan pada saat ini? Dengan jelas Tuhan mengatakan diam. Ya sudah, saya diam gitu. Tiba-tiba yang terjadi adalah ketika orang-orang sedang mencatat secara detail 3 meter itu seperti apa desainnya untuk tumpeng. Itu satu persatu membuka diri, satu-satu mengaku, aku itu jahat, aku suka mencuri, aku mencopet, gitu. Satunya begini, masing-masing semua perhatikan. Ternyata Tuhan memperlihatkan ini loh, di depanmu itu orang-orang itu punya latar belakang seperti ini. Dan mereka tiba-tiba juga, loh kenapa ya, kok aku bisa cerita tentang diriku gitu ya. Masing-masing kaget gitu, tapi cuma diem aja. Di sini Tuhan memberikan tugas kepada saya bagaimana saya harus menjadi terang di depan orang-orang yang kehidupannya carut-marut, jauh dari firman Tuhan, jauh dari kasih karunia seperti itu. Jadi di sini saya jadi harus remanya, saya harus mengutamakan Roh Kudus, saya harus mengutamakan minyak. Ada 197 kata minyak di dalam Alkitab. Betapa pentingnya dengan simbol urapan, simbol memuliakan Tuhan. Dari sini bahwa saya ditegur oleh Tuhan bahwa setiap kali kamu pergi melangkahkan kaki keluar dari kontrakan untuk melayani orang lain, haruslah minyak itu lebih dulu engkau utamakan. Teguran pagi ini seperti itu, lemahnya yang saya dapatkan. Mungkin bisa memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, makasih Pak Dani. Shalom. Shalom. Saya juga mendapatkan rema nih dari ayat ini, sungguh luar biasa ya. Kalau di sini mengenai minyak untuk lampu. Kalau lampu itu merupakan lambang kehadiran Allah ya di kemah suci itu, dan lampu itu harus terus menyala karena itu Tuhan Allah memerintahkan kepada umat Israel supaya mereka membawa minyak zaitun tumbuk yang murni. Nah, sebenarnya Allah sudah hadir di dalam diri kita, bahkan kita itu, tubuh kita itu bagaikan disebut sebagai bait Allah ya, seperti kemarin dijelaskan oleh Pak Hari bahwa Allah sendiri sudah datang kepada kita dan ada di dalam diri kita. Nah, supaya Allah tetap menyala-nyala, roh Allah menyala-nyala dalam diri kita, di situ kalau dulu bangsa Israel disuruh mempersembahkan minyak, kita harus mempersembahkan tubuh kita, iman kita, minyak zaitun, iman yang kualitasnya bagus seperti tadi Pendeta Brahmanaha utarakan ya, iman itu harus murni. Kemudian kita harus terus menjaga iman kita, seperti bangsa Israel itu harus tetap menjaga supaya lampunya menyala. Kemudian untuk itu, untuk menjaga lampu, di situ kan imam-imam yang menjaga lampu, umat yang memberikan persembahan. Di sini saya melihat bahwa harus ada kerjasama antar umat. Ketika kita mau roh Allah menyala-nyala, terlihat
oleh orang lain, kita harus bisa kerjasama antar umat. Kemudian kita juga harus punya komitmen untuk senantiasa memelihara hidup kita, memelihara iman kita, memberikan persembahan minyak zaitun yang terindah, yang murni, mempersembahkan hidup kita dengan yang murni, dengan kekudusan kepada Allah. Maka kalau kita bisa melakukan itu semua, pancaran sinar, pancaran kehadiran Allah di dalam diri kita bisa menerangi banyak orang. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menerangi atau membangkitkan semangat orang-orang yang lemah. Jadi itu sih yang saya dapatkan pagi ini, bahwa hidup kita harus bisa menjadi terang. Untuk menjadi terang bagi banyak orang, maka yang pertama kita tadi mempersembahkan iman kita, berkomitmen, memberikan iman yang teguh kepada Tuhan tanpa ada campuran, bisa bekerja sama dengan orang lain, punya komitmen untuk terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya tambahkan dari apa yang dikatakan loh Bu Rese, kebetulan beliau ini sehingga saya ingat. Nah, di dalam ayat ini bahwa yang menjaga lampu itu tetap hidup adalah para imam. Ya, ada orang yang berpendapat bahwa pada zaman sekarang ini tidak perlu lagi butuh imam untuk itu, karena imam kita adalah Yesus Kristus. Ini pun keliru. Ya, ini pun keliru. Memang betul kita dengan bebas untuk datang kepada Tuhan sebagai imam merajani. Tetapi ada yang harus jaga. Ada yang harus jaga iman itu. Ya, kita tidak bisa menjaganya sendiri. Itulah sebabnya butuh pemimpin. Maka Yesus Kristus memerintahkan untuk Petrus menjadi pemimpin bagi para murid. Kalau dia sudah mulai move on, dia harus mengingatkan saudara-saudaranya, menjaga iman saudara-saudaranya sesama murid, ya kan? Nah, jadi itu memberi gambaran bahwa ada gembala, ada pemimpin yang Tuhan tempatkan di tengah jemaat untuk menjaga, ya, tetap stabil iman jemaat itu. Jadi tidak benar kalau mengatakan bahwa tidak penting. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak penyesat-penyesat muncul, oleh karena otodidak, belajar sendiri, menafsir sendiri, akibatnya sesat, ya kan? Nah, kita butuh pemimpin yang mengerti tentang kebenaran untuk menjaga iman itu supaya kita tidak ke kiri ke kanan. Akhirnya iman kita bercampur aduk karena otodidak tadi. Tidak salah, kita perlu belajar untuk mengerti kebenaran sendiri, tetapi kita butuh orang lain yang lebih mengerti daripada kita gitu. Nah, itu tambahan dari saya ya. Silahkan brother yang lain. Monggo, silakan. Bro Kodek, Bu Maya, Bu siapa lagi? Pak Dadang, Bu Nela. Silakan. Kan teman-teman yang mau sharing. Sekarang jam berapa? 42. Ya, shalom. Shalom Pak Heri. Iya, apa kabar? Baik. Ya, kalau itu menarik sekali ya, karena Tuhan minta dari tumbukan pertama. Jadi zaitun itu memang diperas beberapa kali. Jadi kalau tumbukan pertama itu perasan pertama, maksudnya itu kalau di proses sekarang itu loh. Nanti warnanya hijau, agak kental gitu. Yang menarik dari minyak zaitun itu sebenarnya dia bisa bercampur dengan air dan bisa bercampur dengan minyak. Jadi dia emulsi sifatnya. Karena biasanya minyak dan air tidak bersatu, tapi minyak zaitun itu satu pengecualian gitu, dan itu dipakai salah satunya juga untuk mengurapi gitu. Jadi itu sangat banyak manfaat minyak zaitun. Kali ini Tuhan minta untuk minyak
pertama itu dipakai untuk lampu menerangi ruang pertama dari ruang pertemuan. Jadi ada kemah, kan ada satu kemah di tengah itu. Kemah itu dibagi dua ruang, ruang Maha Kudus dan ruang Kudus. Gitu, ruang suci dan ruang Maha Suci. Ruang suci itu tempat imam. Ruang Maha Suci hanya untuk kepala imam, kohen istilahnya. Nah itu jadi hanya di ruang suci tempat roti tak beragi dan kandil dengan 7 lampu itu. Nah itu di situ tepatnya minyak zaitun dan lampu-lampunya ada 7 gitu. Nah kalau itu di dalam kitab Wahyu di pelambangan sebagai terang firman dijaga oleh para malaikat, dan itu kita diminta Tuhan untuk memelihara firman dan kebenaran itu. Benar kata Pak Bram, ya kita harus ada kepemimpinan di sini. Karena kalau nggak ada kepemimpinan ya liarlah jemaat. Harus ada visi dari Allah. Visi itu terang dari Allah gitu. Supaya tidak liar juga jemaat. Kita tahu kemana kita pergi nanti gitu. Tujuannya ada. Jadi masa depannya itu ada. Gitu. Ini sesuatu yang khas dan hanya dimiliki oleh umat-umat dari Tuhan Yesus saja. Di luar itu ya kita tahu, kita nggak ngerti siapa Allah mereka gitu loh. Tapi kita punya Allah yang hidup gitu, Allah yang senang dengan terang, memberikan terang bagi kita, dan itu memang harus dipelihara bagi kita dan juga bagi semua orang, karena kita nanti wajib menerangi seluruh dunia gitu. Ya terangkanlah firman Allah ke kemana-mana begitu. Demikian. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Iri. Masih ada waktu? Masih Bu, masih. Oke. Makasih Pak Bram, makasih semuanya. Minyak, saya diberkati dan Pak Bram, Pak Hari, Pak Resti. Jadi saya mau ngambil lebih ke tempat dan isinya. Nah kita kadang yang kemah ini, nah minyak seperti apa yang kita isi kan, katanya Pak Bram tadi, minyak yang murni dan sebagainya, dan nah itu. Nah terus ada tadi Pak Ri bilang kita ada kerjasama, Ibu Resti bilang ya betul. Nah tempat kita ini, kemah kita ini, apa yang perlu kita isi, minyak seperti apa yang sehingga menimbulkan iman yang teguh, menimbulkan percaya kita yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Nah dulu bertahun-tahun kita kejar dan sebagainya, tapi ketika saya mengerti bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, dan saya sudah dikasih oleh Tuhan. Nah itu dulu bagi saya ya pribadi, saya tetapkan dulu. Dulu kan kita selalu berpikiran mau berikan yang terbaik buat Tuhan, mau berikan, dengan kita sendiri masih mencari untuk cari cinta atau cari. Nah ketika kita menemukan cinta itu dari Yesus, kita tidak akan butuh, kita butuh orang lain, butuh hamba Tuhan, itu penting banget, dan kita perlu di cover, perlu tunduk ya. Kita harus tunduk. Kalau saya di gereja ya pendeta saya, pastor saya. Kalau saya di sini ya Ibu Linsi, Pak Bram, Umaya, ada teman-teman yang perlu kita belajar untuk tunduk itu, untuk kita saling. Nah, iman yang membuat kita bertumbuh, iman yang ya bagi saya pribadi, ketika saya mengerti Tuhan kalau biasa buat hidup saya dulunya nggak dia, mungkin kita kalau dulu kan kalau kita nggak dihargai orang kan kita marah kan, siapa loh, nah kan selalu kita berpikiran gitu. Kalau orang bilang kau jelek, kau nggak cantik, kita langsung ngomong siapa kamu bisa, langsung kita emosi. Tadi siapa yang ngomong Pak Heri ya, ada emosi di situ. Nah, tapi ketika kita benar-benar tahu bahwa kita dicintai, dikasihi, di cover oleh Tuhan Yesus, kita sudah diampuni. Tentunya kita datang sama Tuhan sudah posisi minta ampun segala dosa-dosa kita kan. Nah sekarang kita tidak berbicara dosa, kita sudah berbicara kita ada di dalam Yesus yang sudah menebus dosa kita gitu. Nah,
gitu. Apakah kita tidak jatuh? Pasti kadang-kadang pikiran kita jelek ya. Kita datang sebagai anak Tuhan, ampuni saya salah tadi. Nah itu kita perlu itu. Jadi ketika saya tahu bahwa saya dikasih, sehingga tubuh kita atau kemah kita dengan minyak yang kita itu kan ada berbagai apa yang kita isi buat mata kita, misalnya minyak apa ya, penglihatan yang membangun iman kita, yang membuat tubuh kita, apa yang kita dengar gitu, tentunya yang menguatkan itu lagi kan. Apakah kita nggak boleh nonton yang lain, yang ini nggak juga saya bilang, tapi maksudnya apakah itu membuat kita, tubuh kita sejahtera, membuat pikiran kita rileks, nah, gitu kan. Tapi ketika kita, jadi apa yang kita perlu isi dalam kehidupan kita, untuk pendengaran kita, untuk mata kita, untuk kehidupan, sehingga memancarkan kasih Yesus itu kepada orang lain. Dan kadang-kadang kita nggak usah ngomong, orang bisa baca, dia kok ini, akhirnya orang bisa bertanya. Jadi marilah untuk membuat kemah kita atau tubuh kita bercahaya, untuk mata kita, telinga kita, sehingga menghasilkan urapan tadi, telinga orang bisa melihat, orang ini kok ada sesuatu ya, apa ya yang tidak ada di kita gitu. Cuma ada kepada kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak bicara orang Kristen yang tanda kutip yang biasa-biasa. Tentunya kita perlu berdoa buat mereka supaya mereka sungguh-sungguh ya datang sama Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi gitu. Nah, contohnya gini, misalnya saya lagi nonton nih, Pak Bram lagi di sini. Nah, ketika saya mati, seketika saya ndak cas HP saya, otomatis sebagus apapun tubuh kita, sebagus apapun HP yang kita pakai, ya nggak ada fungsinya gitu. Nah, makanya kita perlu dengan isi kehidupan kita dengan hal-hal, saya nggak bilang, saya lebih bagus, saya sudah hebat, enggak, semua saya belajar. Dan ketika kita komitmen, ketika kita mau belajar sekalipun nggak enak gitu, akhirnya lama-lama kita bisa menyesuaikan selaras pikiran kita dengan apa yang Tuhan katakan. Aku selalu bilang sama teman-temanku, bilang, kalau kita lihat orang amburadul kehidupannya dia ya, lebih amburadul pikiran dia itu. Nah, pikiran ini yang perlu dinetralisir dengan apa yang kita tonton, apa yang kita isi telinga kita, apa yang kita itu, dengan tentunya dengan firman Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan yang kita dengar, dengan apa yang kita baca. Selama kita baca itu fokusnya kepada Yesus Kristus, membangun iman kita, membangun tubuh kita jadi sehat. Ya, mari kita belajar sama-sama. Itu aja, makasih, Tuhan Yesus berkati. Kasih. Saya juga ada nih satu tema aja, tapi udah pada waktunya ya kita, walaupun ini jam 5.51 ya. Yang mau saya sampaikan tuh remanya begini. Tadi Bu Presti, Pak Pendeta, Pak Dani, Bu Nela, dan teman-teman yang lain ya, Bung Hari udah sampaikan juga panjang lebar sebenarnya. Tapi yang saya mau sampaikan remanya begini. Tepat tadi teman-teman juga kasih tahu tentang lampu itu melambangkan benar-benar kehadiran Allah Elohim ya, yang terus-menerus. Seperti tadi di ayat 20 kan, biarkan itu lampunya tetap nyala gitu ya. Dipasang memang untuk dinyalain terus-menerus, jadi tidak akan pernah padam di dalam kemah itu, di ruangan di kemah pertemuan itu. Jadi yang diharapkan apa? Itu lambang simbolik yang benar-benar bagaimana kehadiran, dan nyata juga dalam kehidupan mereka punya pengharapan ya, pengharapan yang benar-benar tanpa ada kehadiran Tuhan mereka tuh nggak ada apa-apanya gitu. Bangsa Israel tuh seperti kalau nanti Allah Elohim meninggalkan mereka saat berjuang melewatin ini ya, daerah yang gersang itu, yang hanya dengan kehadiran Tuhan lah mereka nyata memiliki hidup. Hidup mereka itu diterangi oleh Tuhan sendiri ya. Jadi maksudnya begini, tidak akan pernah bisa menyala terus-menerus lampu itu tanpa adanya kerjasama di antara umat,
dan ketekunan umat itu. Itunya. Makanya mereka harus sungguh-sungguh menampakkan kerjasama. Ya, tidak ada bisa nyala kan, karena itu lampu itu harus ada orang yang membawakan atau membuat adanya minyak zaitun, senantiasa harus diberikan lagi minyak zaitun di situ, diberikan lagi minyak zaitun di situ, supaya tetap nyala lampu itu. Jadi jangan pernah padam. Nah, arema yang saya dapatkan itu seperti juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya tidak ingin apa yang terang sebagai terang. Jadi tidak pernah padam. Harus menampakkan bagaimana benar-benar hidup di dalam terang, jangan pernah hidup di dalam gelap, dan benar-benar kehidupan itu menampakkan sinar di depan orang. Jadi nggak akan pernah kita berbuat sesuatu, tapi kita tidak untuk memuliakan Tuhan, menampakkan kepada dunia ini nih, kehadiran Allah itu nyata dalam kehidupan kerohanian, seseorang yang sudah percaya Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi tidak akan pernah kelihatan oleh orang lain terang itu, kalau nggak terus-menerus ini menampakkan hidup yang benar-benar hidup di dalam terang. Itu sih ya poin yang saya dapatkan. Baik Bapak Ibu, ini makna yang sangat mendalam, ini kupasannya luar biasa banget nih firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Nah, itu tadi ada teman-teman juga yang memberikan rema ya. Rema pengalaman hidup menjadi terang oleh firman Tuhan yang dibaca oleh pengertian secara kognitif yang bersangkutan terhadap firman Tuhan. Banyak yang belum memahami hal ini. Ketika menyampaikan rema bukan dampak firman Tuhan terhadap kehidupannya menjadi terang, tetapi menjelaskan tentang firman Tuhan sesuai dengan kerangka berpikirnya. Bahkan menyampaikannya dengan mengoreksi atau membandingkannya dengan orang lain. Nah, itu dari saudara-saudara kita ya, dari Pak Dani itu. Dan menjelaskan, ini ada lagi, rema itu apa? Berarti pernyataan pribadi bersama atau khusus tentang sesuatu atau topik. Ada lagi, menjelaskan firman Tuhan sesuai dengan kerangka berpikirnya. Sangat menarik. Pernyataan ini boleh untuk bahan diskusi. Makasih teman-teman yang nulis di kolom chat. Teringatnya ya, kita tutup dulu ya saat teduh kita untuk edisi hari Sabtu ya, tanggal 21 Agustus tahun 2021. Saya mau nyanyi lagu pujian. Setelah lagu pujian ini adalah doa. Dan doa kami minta kesediaannya Pak Dani Stef ya, nanti bawakan doa untuk merespon firman Tuhan yang kita renungkan dan rema yang kita dapat ya pagi hari ini. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan berkat Tuhan melalui hambanya Pendeta Bram Manaha. Saya nyanyi lagu ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar
meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan Pak dan Steph. Selamat pagi Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersama-sama merendahkan diri, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Engkau berikan melalui firman yang kami baca Tuhan. Bapa, kami jadi mengerti pada pagi hari ini betapa pentingnya minyak Tuhan terhadap kehidupan kami. Betapa pentingnya kami terus bersekutu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami menjadi penerang dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh membawa damai kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh membawa berkat perubahan yang lebih baik buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Ampunilah kami kalau selama ini mungkin kami tidak mengindahkan hal ini. Kami tidak mengutamakan hal ini Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Bu Linsi, Bang Kodek, Bu Maya, Pak Bram, Pak Dadang, Bu Presti, Pak Hari, Bu Nela mendapatkan berkat sesuai apa yang Engkau berikan kepada kami masing-masing dan boleh bertumbuh dan membawa kami lebih hari lebih dekat kepada Engkau, lebih hari lebih layak kepada Engkau Bapa. Engkau juga memberkati semua yang ada di sini, keluarga masing-masing. Engkau menjadi tiang di tengah-tengah keluarga masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Tuhan, kami mohon juga Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami masing-masing untuk mengasuh anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh membawa pertumbuhan iman anak-anak ini kepadamu lebih bagus lagi, lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih. Syukur, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan terus melindungi, melingkupi dan menjaga WFM untuk bisa menjadi kepanjangan pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah pertolongan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan dan bimbingan Roh Kudus menyertai engkau sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih Pak Dandang, Bu Maya, Pak Kodek, Bu Presti, Pak Dani, makasih Pak Hari. Sama-sama.